ketemu lagi. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Januari tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Habis gelap terbitlah terang kalau saya ngelihatnya langsung. Jadi sekarang justru kalau kemarin rasanya pengambilan keputusan semuanya membingungkan, semuanya membuat kita seperti mempertanyakan diri sendiri somehow. Tapi sekarang kita seperti punya keyakinan, tapi barangkali keyakinan ini juga kita tidak bisa kita peroleh kalau kita nggak bingung 2 hari berturut-turut, mungkin malah dari hari Senin kita bingungnya. Kita punya satu keyakinan sekarang. Wow. Dan ini kan 2 kartu yang pertama nomor 6 sama 31 kan gambar mataharinya ada. Jadi sebenarnya kita seperti proses menemukan satu keyakinan di sini. Dan kita bisa berdamai. Sebenarnya kalau gambar rumah ini mungkin buat beberapa benar-benar sedang ngomongin rumah. Jadi kita berdamai, saya akan melakukan sesuatu keputusan terkait rumah dan saya sudah yakin kayak gitu. Buat beberapa ya hanya ya saya sudah yakin dengan keputusan saya karena itu adalah tentang hidup saya dan hanya saya yang bisa menentukan arah hidup saya, walaupun saya dalam kondisi sebenarnya tidak semudah itu. Beberapa pihak menekan saya untuk mengambil keputusan yang tidak seperti saya inginkan, tetapi apapun itu, apakah saya menuruti orang lain, apakah saya menuruti diri sendiri atau menuruti apapun, itu sudah bulat keputusannya, sudah firm. Iya, ini barangkali ya, berdamai dengan diri. Kemarin ini kan kartunya nyambungnya dari sini. Apapun keputusanmu, berdamai dengan keputusan tersebut. Udah, nggak usah bolak-balik ditanyakan lagi, ngapain? Karena itu udah 3 hari kemarin, udah porsinya udah lewat. Apapun keputusanmu, percayalah kalau memang ada hal yang memang hak milikmu, dia dalam kondisi dijaga. Opal. Your children on earth and in heaven are happy and well cared by God and angels. Artinya, apa yang menjadi milikmu, apapun keputusanmu, ya, itu tidak akan hilang karena itu hakiki. Tapi memang, nah, Bridgetnya ini, caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Jadi walaupun apapun, sebenarnya kan semua keputusan itu aman karena yang memang hak milikmu itu pasti akan sampai kepadamu cepat atau lambat. Ya memang enaknya cepat, tapi kalau kita ngambil keputusan salah kan berarti ya kayak kereta kita ngambil ke jadwal yang berikutnya. Nah, karena mungkin paling tidak kerugiannya kalau kita ambil keputusan adalah tertunda beberapa saat, dan kalau memang itu termasuk pembelajaran kita butuh waktu lebih panjang, ya kan ada orang yang di tingkat sekolah dasar 4 tahun, ada yang rata-rata 6 tahun, sekarang 6 tahun apa 5 tahun saya nggak tahu, karena setahu saya 6 tahun, atau ada yang perlu waktu 12 tahun hanya untuk keluar dari SD, dan itu tidak membuatnya menjadi lebih bodoh, lebih rendah, dan enggak, karena memang itulah kehidupan. Kalau di sekolah kita seperti punya penilaian bahwa yang 4 tahun lebih keren daripada yang 6 tahun, itu kan bikinannya manusia, bikinannya kita sendiri. Kita bilang yang keren yang 6 tahun atau mungkin yang 4 tahun itu yang paling keren. Tapi kan kalau yang namanya dunia spirit, dia nggak punya skala waktu, iya kan? Jadi ya kapanpun dirimu siap, ya itulah waktu yang terbaik. It doesn't matter apa kata orang. Oke, hari ini sebenarnya adalah hari yang penting. Ini tanggal 28 Januari, saya ambil jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ini bulan sudah di 1 derajat 9 menit, matahari ada di 8 derajat 29 menit. Nah, tanggal 29 itu bulan purnama. Jadi kalau buat hari ini tuh bulan kalau malam sudah kelihatan bundar, karena sebenarnya titik kulminasinya itu adalah pukul 2 pagi. Jadi sebenarnya practically ya ini sudah masuk ke bulan purnama, karena kalau ditambah plus minus 8 jam dari yang pukul 2 ini kan udah masuk juga.
ya. Tapi kita lihat anyway, saya belajar astrologi dan saya belajar entah kenapa setiap kali bulan baru atau bulan purnama itu selalu ada planet-planet yang melatar belakangi yang juga mengambil kesempatan ini. Entah kenapa, bagaimana hitungannya, kan namanya gerakan itu kan sudah dari sananya itu selalu ada yang conjunction. Dan kerennya di sini conjunctionnya antara Venus dengan Pluto dan matahari dengan Jupiter. Isn't that cool? It means something gitu loh. Ini punya arti khusus. Dan kalau kita lihat dia ada di 8 derajat, kita lihat yang tempat lain yang sekitar itu ya, walaupun tidak langsung, ada Chiron, ada Mars, ada Uranus. Jadi ini termasuk transit yang rame tanda petik, karena komunikasinya dengan banyak pihak. Jadi bulan kayaknya sendiri di Leo, padahal enggak. Banyak sekali komunikasi yang terjadi pada saat ini karena kita lihat derajatnya. Lihat derajatnya nanti. Nah, ini menunjukkan bahwa ini termasuk salah satu periode revelation. Semua bulan purnama adalah revelation untuk melihat sebenarnya kita tuh happy-nya di mana sih? Area kehidupan mana yang pada saat ini sedang kita upayakan supaya kita rasanya menjadi lengkap sebagai orang yang happy. Ini adalah pembelajaran dari bulan purnama pada saat ini. Kayak kita tuh bolak-balik ya. Jadi kemarin tuh kan seperti harus ngambil keputusan, bingung lagi, ambil keputusan lagi, dan semua tuh sebenarnya tentang saya, masing-masing tentang saya, dan orang lain bisa urun rembuk segala macam, pada akhirnya yang ngalamin kan kita juga. Dan kita sudah belajar juga kalau kita hidup untuk kebahagiaan orang lain, kitanya yang habis kan. Nah, bulan purnama di Leo itu mengatakan, it doesn't matter what everyone says about me. Apa yang buat aku happy itu yang aku kejar sekarang. Kira-kira seperti itu. Dan ini kan kulminasinya besok, tapi hari ini sudah kerasa. Anyway, ya segala macam kesukaran yang kita hadapin mungkin 3 minggu terakhir ya, tapi minggu yang kemarin ya, sebelum minggu ini tuh rasanya tuh yang paling stressful ya. Saya kerasanya sih seperti itu. Dan semua tingkat stres yang tinggi, mungkin beberapa orang depresi malah, itu seperti mencolek kita untuk ngingetin, terus kamu kalau hidup dengan penuh kecemasan, penuh kesedihan, ini untuk apa hidup? Kamu juga gak kepengen kan mengakhiri hidup? Tentu saja gak ada yang pengen begitu. Kalau gitu ngapain? Kamu mau terima hidup gini terus? Enggak kan? Coba deh cari apa yang paling buat kamu happy, lakukan sesuatu, bantu dirimu sendiri, help yourself. Enggak ada orang lain yang bisa membantu kecuali diri sendiri. Dan ketika kita sudah punya keputusan tersebut, matahari tadi, ya gambar matahari, kartu matahari di sini, maka kita bisa menjadi diri sendiri apa adanya. Being at home itu menjadi diri sendiri apa adanya. Itu yang paling penting pesannya hari ini. So what makes you happy? Ya, what makes you happy? Karena di sini kayaknya somehow walaupun kita berdamai dengan pilihan kita dan kita sebenarnya dalam kondisi terproteksi, tapi sebenarnya kalau kita salah mengambil keputusan, apa yang membuat kita happy itu mungkin agak tertunda. Jadi artinya kalau kita, kemarin saya ngambil keputusan memilih antara dua lelaki, ini kan cerita film yang perempuan tadi. Kalau pada akhirnya soulmate-nya, sahabatnya, tapi dia memilih kekasih yang keren itu, dia tetap dapat keuntungan, tapi sampai completely fulfill contentment-nya dia, perasaan yang lengkap dia adalah ketika dia kemudian menemukan kayaknya mungkin sebenarnya bukan ini yang menjadi pilihan utama saya. Kemudian dia akan mendapatkan satu persimpangan lagi, apakah dia akan meneruskan atau tidak. Dan kalau dia meneruskan hidup dengan kekasih kerennya itu, apapun yang terjadi, ada yang namanya, yaitu tadi, ada perasaan ketika kita sudah sampai di titik kita nggak mungkin kembali ke titik awal, ya sudah, memang ini adalah keputusan saya harus berdamai dengan pilihan ini. Tapi kita kadang-kadang nggak mampu
mengenyampingkan bahwa sebenarnya ada penyesalan di situ ya kan, karena sebenarnya penyesalan itu kan kita bisa lihat sebagai sesuatu yang lebih dewasa juga, artinya ya udah apa boleh buat gitu, kita menerima apapun konsekuensinya dari keputusan kita. Atau saya juga mengambil keuntungan dari keputusan saya yang lalu, tapi memang rasanya saya tidak complete gitu loh, tidak whole, tidak penuh. Somehow itu muncul. Jadi artinya kenapa saya bolak-balik ke arah situ, karena kartu itu muncul, dan mungkin buat beberapa orang itu pada saat ini walaupun sudah mengambil keputusan, tapi sebenarnya sedang mengambil keputusan untuk menunda kebahagiaan yang sesungguhnya. And it's okay, ya. Iya. Ini tantangannya the Fool. Nggak berani terjun ke hal yang baru. Jadi sebenarnya memang yang dicari kebanyakan orang adalah hal yang safe, yang udah tahu jawaban dari awal, tapi sebenarnya kehidupan ini jauh lebih luas daripada apa yang kita ketahui sekarang. Anyway, kita merasa menang karena kita sudah mengambil keputusan. It doesn't matter, semua keputusan adalah benar. Dan mungkin hal yang kita takutkan adalah terjun ke sesuatu yang baru. Dan sarannya adalah kalau memang itu yang dirasakan, ada sesuatu yang holding you back itu, yang membuat kamu kayaknya ragu-ragu melangkah, lebih baik, ini kan saran ya tempatnya, The Hermit. The Hermit itu sendiri mencari kejelasan di dalam diri sendiri. Jangan mencari informasi dari orang lain, tanyakan kepada diri sendiri. Dan ketika sudah menemukan itu, apapun hasilnya, kembali lagi, Three of Swords terbalik adalah mengatakan akhirnya toh keputusan terakhir itu bukan datang dari orang lain. Three of Swords itu sering dikaitkan dengan ada pihak lain yang ikut campur. Pada saat ini, kalaupun mereka bisa ikut campur, pada akhirnya mereka tetap, ya mereka bisa ikut campur, tapi sebenarnya dia tidak punya makna besar terhadap keputusan yang kamu bikin sendiri. Jadi kalau kamu membiarkan dia ikut campur, ya dia ikut campur. Kalau kamu tidak membiarkan dia ikut campur, ya tidak ikut campur. Itu aja. Tapi apapun itu adalah keputusan sendiri, dan apapun keputusan itu selalu membawa pada hal yang baik, karena kamu sudah pikir dalam-dalam kan, udah dari kemarin. Dan itu juga sebenarnya pertanyaan utama adalah apa yang membuat saya happy. Dan apapun yang kau pikir tentang happy pada momen ini adalah itu yang happy. Perkara kemudian nanti pengalamannya mengatakan ternyata aku nggak happy, itu udah lain hal. Yang penting kita fokus pada here and now. Be fully present in the moment, every moment. Ya, jadi yang penting ke depan tuh kan ilusi. Yang lalu juga udah lewat, nggak bisa diapa-apain. Jadi ya udah, apapun keputusanmu, berdamai. Dan kalau itu memang adalah yang paling menggerakkanmu, jadi yang memotivasimu kan adalah yang paling membuatmu happy, ya terima bahwa dirimu punya kesenangan atau kebahagiaan yang dikarenakan satu hal. Kalau besoknya misalnya, yang paling gampang aja, sekarang saya senang film kartun, besok saya senang film action. Yang waktu saya senang film kartun kan saya benar-benar senang film kartun, aku juga nggak bisa maksa aku sudah senang film action, walaupun pada saat film action ternyata kok aku nonton film kartun ya kayak gitu. Jadi kan pada saat momen itu apa yang aku suka kartun ya kartun, jangan dipaksain untuk yang action, kan nggak bisa. Ketika aku sudah nggak terlalu suka film kartun, aku sekarang nontonnya film action, terus dipaksain seneng film kartun lagi, kan nggak bisa. Jadi just be happy dengan apapun pilihanmu, karena itu yang membuatmu happy pada saat ini. Don't think about tomorrow, don't think about yesterday. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.